back to my YouTube channel. Di video kali ini saya mau share tentang cara penyimpanan ASI. Alasan saya share video ini karena pada zaman sekarang itu banyak ya bunda ibu rumah tangga yang ikut bekerja di luar untuk membantu keuangan rumah tangganya gitu, untuk membantu suaminya dalam hal pekerjaan. Nah bunda, walaupun bekerja di luar itu bukan menjadi alasan ya bunda untuk ibu rumah tangga yang mempunyai bayi atau yang baru melahirkan anaknya itu tidak memberikan ASI secara eksklusif kepada bayinya, yaitu ASI eksklusif itu sampai 6 bulan. Jadi, walaupun ibu tersebut itu kerja di luar bunda, itu juga tetap harus memberikan ASI secara eksklusif, yaitu selama 6 bulan kepada bayinya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara diperah. Kan sekarang banyak ya bunda alat-alat pemerah ASI yang dijual di pasaran. Nah bunda bisa membeli itu dan membawa itu pada saat bunda bekerja. ASI secara berkala setiap 2 jam sekali ya bunda, atau misalkan 2 jam itu belum terasa penuh ya tidak apa-apa untuk memerahnya lebih dari 2 jam, asalkan jangan sampai adanya bendungan ASI bunda. Karena bendungan ASI tersebut itu disebabkan karena ASI yang sudah penuh dan tidak dikeluarkan bunda. Jadi kalau misalkan diteruskan itu bisa menyebabkan adanya bendungan ASI dan itu sakit sekali ya bunda. Itu sebabnya ibu yang baru melahirkan atau ibu yang masih memberikan ASI kepada anaknya itu harus mengeluarkan ASInya secara berkala. Biasanya minimal itu 1 jam sekali dan maksimal itu jangan sampai seharian ya bunda. Atau jika memang sudah merasa ASInya penuh maka harus segera dikeluarkan agar tidak terjadinya bendungan ASI. Kemudian ASI yang sudah diperah itu bagaimana sih cara penyimpanannya? ASI yang sudah diperah itu disimpan di cooler bag ya bunda. Cooler bag itu kan banyak tuh dijual di pasaran ya bunda. Jadi udah ada botol susu dan cooler bagnya juga. Jadi bunda saat bekerja bisa membawa itu. Dan ketika setelah memerah ASI, segera setelah diperah ASInya langsung dimasukkan ke cooler bag. Nah di dalam cooler bag itu tahannya hingga 24 jam ya bunda. Kemudian atur suhu dalam cooler bag tersebut itu 15 derajat Celcius ya bunda. Dianjurkan 15 derajat Celcius atau kurang dari 15 derajat Celcius. Jadi jangan sampai lebih dari 15 derajat Celcius karena itu mempengaruhi kualitas ASI. Nah bunda, setelah bunda pulang dari kerja itu ASInya langsung ditaruh di kulkas ya bunda. Nah ditaruh di kulkas itu ada 3 macam penyimpanannya nih. Kalau misalkan di kulkas biasa yaitu dengan suhu kurang dari 4 derajat Celcius, maka ASI tersebut itu tahan hingga 48 sampai 72 jam ya bunda, yaitu 2 sampai 3 hari. Kemudian jika ASI tersebut diletakkan di dalam freezer kulkas 1 pintu, yaitu dengan suhu kulkas atau suhu freezernya minus 15 derajat Celcius sampai 0 derajat Celcius, maka ASI tersebut bisa tahan sampai 2 minggu ya bunda. Lalu yang terakhir, jika ASI tersebut diletakkan di dalam freezer kulkas 2 pintu atau yang freezer terpisah dengan kulkas yang bawahnya itu ya bunda, yaitu dengan suhu freezernya minus 20 derajat Celcius sampai 18 derajat Celcius, maka ASI tersebut tahan hingga 6 bulan. Kemudian bagaimana sih caranya memberikan ASI yang dari kulkas atau dari freezer tersebut? Jadi sebelum ASI tersebut diberikan kepada bayinya, hendaknya itu untuk direndam terlebih dahulu ya bunda di dalam air hangat, yaitu dengan menggunakan mangkok kaca. Pokoknya jangan yang berbahan plastik atau melamin ya bunda. Kan botol susu yang dari cooler bag tersebut itu kan biasanya sudah berbahan beling gitu ya bunda. Nah itu gunakan itu, kemudian siapkan air hangat di dalam mangkok dan direndam gitu bunda sampai ASInya sudah bisa diminumkan atau suhunya itu sudah turun, tidak dingin lagi. Kemudian jika ASI tersebut sudah tidak dingin lagi dan sudah hangat-hangat kuku gitu ya bunda, maka berikan langsung ke bayinya, yaitu dengan menggunakan DOT. Kemudian ada juga nih bunda kasus misalkan dedenya itu lagi ASI tetapi dalam botol itu tidak habis bunda.
Jadi kalau misalkan ASI di dalam suhu ruangan rumah begini nih Bunda, itu tahannya ada yang 4 jam, ada 6 sampai 8 jam. Nah, itu ditentukan oleh suhu ruangan tersebut ya Bunda. Jika suhu ruangan atau suhu rumah tersebut itu 27 sampai 32 derajat Celcius, maka ASI tersebut itu tahan hingga 4 jam saja ya Bunda. Tetapi kalau misalkan suhu ruangan tersebut itu 25 derajat Celcius, maka ASI tersebut tahan hingga 6 hingga 8 jam. Perlu Bunda ketahui ya, jadi mengisi ASI perak ke dalam botolnya itu minimal itu 15 sampai 60 ml saja ya Bunda. Kenapa? Yaitu untuk menghindari ASI terbuang Bunda jika pada saat bayi ingin minum ASI kemudian tidak habis gitu Bunda. Jadi jangan penuh-penuh, minimal itu 15 sampai 60 ml aja agar ASINya tidak terbuang jika tidak habis. Sekian Bunda video dari saya, semoga bermanfaat untuk bunda-bunda semua di rumah. Dan tolong di like, komen, dan share ya Bunda. Dan bagi Bunda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.